Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang perbedaan kelajuan dengan kecepatan. Yang pertama kita pelajari adalah kelajuan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu tempuh. Kelajuan termasuk besaran skalar. Kelajuan dapat dirumuskan jarak dibagi dengan waktu. Itu untuk pengertian tentang kelajuan. Sekarang kita akan bahas untuk kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan dengan waktu tempuh. Kecepatan termasuk besaran vektor. Sementara kalau kelajuan tadi adalah besaran skalar. Sedangkan kelajuan dapat dirumuskan perpindahan dibagi dengan waktu. Sementara kalau untuk kelajuan adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh soal berikut ini. Yang pertama, seseorang mengendarai sepeda motor ke arah barat sejauh 5 km. Karena jalan raya macet, dia kemudian berbalik arah ke timur sejauh 2 km dan kemudian dia berhenti. Perjalanannya terhitung selama 0,5 jam. Berapakah kelajuan dan kecepatan orang tersebut? Yang pertama kita pahami adalah arah mata angin, di mana arah mata angin untuk yang ke atas ini adalah utara, ke bawah adalah selatan, ke kanan adalah timur, dan ke kiri adalah barat. Nah, tadi soalnya seseorang mengendarai sepeda motor ke arah barat, berarti dia ke arah barat ke sini, sejauh 5 km. Nah, kemudian dia berbalik arah karena macet ke arah timur sejauh 2 km. Nah, inilah perjalanan seseorang tersebut. Nah, jadi yang pertama kita hitung karena yang ditanya di sini adalah kelajuan dengan kecepatan, berarti kita hitung dulu jaraknya. Oke. Nah, jadi jarak yang dilalui seseorang tersebut adalah 5 km ditambah 2 km. Itu sama dengan 7 km. Sedangkan perpindahannya adalah dari titik awal ke titik akhir, berarti perpindahannya di sini. Oke, kalau kita hitung 3 km. Dari mana kita dapat? Berarti 5 km dikurang dengan 2 km itu sama dengan 3 km. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa kelajuan dari seseorang tersebut. Untuk kelajuan dapat dirumuskan jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya tadi sudah kita hitung sebesar 7 km. Sementara waktunya adalah 0,5 jam. Jadi kalau 7 km dibagi 0,5 jam hasilnya adalah 14 km per jam. Nah, sekarang kita menghitung untuk kecepatan. Oke, kecepatan dapat dirumuskan tadi perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, perpindahannya adalah 3 km. Oke, dan waktu tempuhnya tadi adalah 0,5 jam. Oke. Nah, kalau 3 km dibagi dengan 0,5 jam hasilnya adalah 6 km per jam. Oke. Kemudian kita akan membahas soal selanjutnya. Seseorang berjalan ke arah utara sejauh 8 meter dengan waktu 6 skon. Berarti dia ke utara ke arah atas. Oke, sejauh 8 meter. Kemudian dia berbelok ke arah barat sejauh 6 meter. Berarti ke barat adalah ke arah kiri. Sejauh 6 meter. Dalam waktu 4 skon. Kalau dari titik awal ke arah utara ya selama perjalanannya itu adalah 6 skon. Kemudian dari utara ini ya dia bergerak ke arah barat sejauh 6 meter selama 4 skon. Berarti waktu total yang ditempuhnya adalah 10 skon. Oke, yang pertama kita hitung dulu untuk kelajuan. Kelajuan tadi adalah jarak dibagi waktu, berarti kita hitung dulu jaraknya. Jaraknya berarti yang ditempuhnya itu panjang lintasan seluruhnya adalah 8 meter ditambah dengan 6 meter. Itu sama dengan 14 meter. Kemudian untuk kecepatan tadi adalah perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Nah, berarti perpindahannya kita hitung perpindahan dari titik awal ke titik akhir ini. Berarti kalau kita gambar seperti ini.
Jadi dia segitiga yang salah satu sudutnya itu adalah siku. Berarti kita gunakan Pitagoras. Nah, jadi perpindahannya adalah akar dari 8 kuadrat, ditambah dengan 6 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 64 ditambah dengan 36, atau akar dari 100. Akar 100 berarti 10 meter. Berarti perpindahannya adalah 10 meter. Nah, kemudian kita membuat rumus untuk kelajuan. Kelajuan tadi dapat dirumuskan jarak dibagi dengan waktu. Kemudian jaraknya adalah 14 meter. Kemudian waktu tempuh seluruhnya adalah 10 sekon. 6 ditambah 4. Nah, jadi kelajuannya sebesar 1,4 meter per sekon. Kemudian kita bahas untuk kecepatan. Kecepatan tadi adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya tadi sudah kita hitung sebesar 10 meter dan waktu tempuh totalnya adalah 10 sekon. Berarti kalau kita bagi hasilnya adalah 1 meter per sekon. Kemudian kita akan membahas untuk contoh soal selanjutnya. Nah, di sini soalnya seseorang berjalan ke arah timur sejauh 3 meter. Berarti dia berjalan ke timur. Ke timur berarti ke arah kanan. Sini sejauh 3 meter. Kemudian dia berbelok ke arah utara sejauh 5 meter. Berarti utara adalah ke arah atas. Yang ini. Berarti kita buat sejauh 5 meter. Selanjutnya dia melanjutkan perjalanan lagi ke arah timur sejauh 9 meter. Berarti timur adalah ke arah kanan sejauh 9 meter. Lama waktu perjalanannya selama 10 detik. Berapakah kelajuan dan kecepatan orang tersebut? Berarti yang ditanya di sini adalah kelajuan dan kecepatan. Sementara kelajuan tadi adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, berarti kita hitung dulu jaraknya, berapa jarak yang ditempuh oleh seorang tersebut. Jadi kalau kita buat berarti panjang lintasan yang ditempuh itu adalah jarak, berarti 3 meter ditambah dengan 5 meter ditambah dengan 9 meter. Berarti hasilnya adalah 17 meter. Kemudian kita akan menghitung untuk perpindahannya. Untuk perpindahan orang tersebut berarti dari titik awal ke titik akhir. Kalau kita tarik garis lurusnya seperti ini. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya kita buat dulu jadi segitiga. Kalau misalnya di sini 3 meter, berarti yang di atas ini juga sebesar 3 meter. Kemudian, kalau di sini 5 meter, yang di sini juga bisa kita buat sebagai 5 meter. Nah, jadi dia sudah berbentuk segitiga. Di mana segitiga ini salah satu sudutnya itu berbentuk 90 derajat. Berarti untuk menghitung sisi yang di sini atau perpindahannya bisa kita buat Pitagoras. Berarti kalau kita buat Pitagorasnya, akar dari nah di sini 3 meter, di sini 9 meter. Berarti kalau dijumlahkan panjang sisinya ini sebesar 12 meter. Berarti 12 kuadrat ditambah dengan sisi yang ini sebesar 5 meter, berarti 5 kuadrat. Nah, jadi kalau kita kuadratkan berarti 12 kuadrat hasilnya adalah 144 dan 5 kuadrat hasilnya 25. Kalau kita jumlahkan berarti hasilnya adalah akar dari 169. Akar 169 adalah 13 meter. Ini adalah besar dari perpindahan seseorang tersebut. Kemudian kita akan menghitung berapa kelajuan dari orang tersebut. Kelajuan tadi dapat dirumuskan jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya 17 meter, dibagi waktu tempuhnya itu selama 10 detik. Berarti 17 dibagi 10 hasilnya 1,7 meter per sekon. Nah, kemudian untuk menghitung kecepatannya, kecepatan tadi adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Berarti perpindahannya tadi adalah 13 meter, kemudian dibagi dengan waktu tempuhnya 10 sekon. Kalau kita bagi hasilnya 1,3 meter per sekon. Cukup sekian pertemuan kita. Sampai jumpa dan tunggu video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.